الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Selasa keempat kita mulai mengkaji pelajaran-pelajaran kehidupan dari sirah nabawiyah, dan kita akan coba melihat sisi-sisi bagaimana menampilkan sirah yang meneduhkan, yang mendamaikan. Dan sebagai pertemuan pertama pada hari ini, tapi waktunya sangat terbatas ya, saya coba press ini materi bagaimana pesan-pesannya sampai dalam waktu 20 menit, cuma kita 25 menit insyaallah. Saudara, kita belajar sejarah itu menjadi tidak menarik ketika kita melihat sejarah sebagai rangkaian kejadian di masa lalu. Padahal kalau melihat dari terminologi Al-Quran tentang sejarah, sejarah itu cermin untuk menghadapi masa depan. Jadi ada 3 pintu untuk mengenal Allah. Yang pertama adalah khalqullah, melalui ciptaan Allah. Jadi kita kenal dengan Allah itu melalui pengamatan kita, tadabbur kita kepada alam. Bagaimana presisinya alam, bagaimana detailnya, bagaimana sistem yang terdapat di dalamnya. Itu menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajarkan kita bagaimana tunduk, sebagaimana tunduknya bumi, matahari, sistem-sistem di tata surya, di kosmik secara umum. Pintu kedua mengenal Allah melalui af'alullah, atau cara kerja Allah. Untuk itulah kita belajar sejarah, kita belajar sirah nabawiyah, kita belajar sirah nabi-nabi terdahulu. Kenapa begitu? Sebab sunnatullah atau hukum keteraturan ilahi itu berlaku dari zaman dulu manusia sampai sekarang, supaya jadi pedoman bagi manusia. Jadi kalau kamu mau kenal Allah Subhanahu wa taala, kamu juga mesti kenal cara kerja Allah. Supaya kamu tahu bahwa seberkuasa apapun seseorang, kalau kemudian dia terjebak menjadi Fir'aun, maka dia akan hancur seperti Fir'aun. Sebab Allah memperlakukan pemimpin yang sombong, menolak kebenaran, ya, sekuat apapun dia, ujung kehidupannya begitu. Dan itu berlaku terus. Kamu punya aset yang banyak, kamu punya harta, tapi kemudian kamu melihat keberhasilanmu karena kehebatanmu, lalu kamu menjadi pelit, menjadi merasa tidak butuh kepada Allah. Kamu mesti lihat cara kerja Allah kepada Qarun, karena ini juga bisa berlaku pada masa-masa yang akan datang. Jadi cara kenal Allah melalui ciptaannya, cara kenal Allah melalui af'al atau cara kerja Allah. Kenal Allah melalui melihat cara kerja Allah. Karena itu kisah-kisah umat terdahulu selalu Allah Subhanahu wa taala kunci dengan kaidah-kaidah umum. Jadi ketika Allah bercerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, menolak kebenaran, ya, sekuat apapun dia, ujung kehidupannya begitu, dan itu berlaku terus. ternyata suara saya enak ya dia. Banyak kamu punya harta, tapi kemudian kamu melihat keberhasilanmu karena kehebatanmu, lalu kamu menjadi pelit, menjadi merasa tidak butuh kepada Allah. Kamu mesti lihat cara kerja Allah kepada. Baik, kita lanjutkan ya. Allah bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana konsistensi Nabi Yusuf tetap menjadi orang baik di tengah kehidupan yang tidak baik. Bagaimana Nabi Yusuf diperlakukan di rumah, dia dizalimi oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dibuang ke sumur, dia dijual sebagai budak. Kemudian dia tinggal di istana, dia difitnah melakukan perbuatan keji. Lalu dia dipenjara. Tapi bagaimana Nabi Yusuf konsisten di atas itu, lalu Nabi Yusuf berhasil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Selalu dikunci dengan kata-kata wa kadzalika
nujzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik, setia di atas kebaikan. Lalu ketika Allah bercerita tentang berbagai macam konflik serta hal-hal yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, rencana orang-orang untuk menjatuhkan, untuk membunuh, untuk membinasakan, tapi Nabi Yusuf tetap survive, Nabi Yusuf tetap selamat, Nabi Yusuf. Kita lihat inti dari kisah Nabi Yusuf itu Allah sebutkan di ayat ke-21 surah Yusuf, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Coba lihat. Allah selalu menang dengan rencananya, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi Allah tidak berkata, Zulaikha tidak tahu bahwa nanti rencana Allah yang bakal menang. Saudara Yusuf tidak tahu bahwa rencana Allah yang bakal menang. Allah tidak gunakan itu. Allah gunakan kata-kata umum. Walakinna aktsaran nas. Tapi kebanyakan manusia sampai hari kiamat. Bahwa kita berencana melakukan sesuatu. Allah bilang tidak. Nanti yang bakal terjadi adalah rencana Allah. Atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saudara, kita mesti berempati kepada Yunus itu ya. Seperti kita belum tahu ending ceritanya seperti apa. Yunus seorang anak manusia dilempar dari kapal, ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar lautan. Itu kira-kira potensi untuk selamatnya berapa persen kalau dalam kondisi begitu? Sampai Allah berkata wanadahu fidz dzulumat. Dia menyeru Allah dalam kegelapan, dilapisi kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan lautan. Karena 100 meter di bawah permukaan laut, cahaya tinggal 10%. Pada saat itu berapa kemungkinan selamat itu berapa? 0%. Tapi kemudian Allah menyelamatkan Yunus dengan tasbihnya, dengan taubatnya, dengan pengakuan dosanya. Tapi Allah menutup kisah Nabi Yunus bagaimana? Menarik sekali. Allah berkata, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Sekiranya Allah berkata, wa kadzalika nunji Yunus, demikianlah kami menyelamatkan Yunus, maka ini kisah masa lalu. Ribuan tahun lalu. Tidak relevan untuk kita hari ini. Tapi ketika Allah menyebutkan Yunus hanya sebagai contoh, lalu Allah berkata satu hukum keteraturan ilahi bahwa begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin, berarti siapapun yang punya pengalaman keimanan yang sama kepada Allah seperti Yunus, Allah akan menyelamatkannya walaupun semua mata manusia memandang potensi dia selamat tinggal 0%. Cara Allah begitu. Maka kalau Anda tahu tentang hukum sebab akibat ya, the law of cause itu, hukum sebab akibat itu ada 3 level, 3 layer. Level pertama adalah hukum sebab akibat natural. Yang kedua adalah kultural, yang ketiga adalah spiritual. Natural itu adalah hukum fisika. Hukum keteraturan ilahi di alam semesta. Semua orang tahu, orang gila pun tahu. Kena api akan terbakar, kena air akan basah, kalau kita makan akan kenyang. Semua manusia tahu itu. Ini hukum sebab akibat tabi'i atau natural. Di atas itu hanya kalangan terbatas yang tahu. Apa itu? Hukum sebab akibat kultural. Ini adalah teori-teori berdasarkan eksperimen. Seperti perakiraan cuaca. Itu bukan meramal sesuatu yang gaib, tapi membaca pola. Atau prediksi politik. Atau prediksi ekonomi. Jadi ahli ekonomi berkata bahwa jika Pak Purbaya punya kebijakan begini, maka bank-bank di bawah Danantara akan begini. Kalau Pak Prabowo punya kebijakan begini, maka 2029 ada potensi beliau dipilih kembali. Misalnya begitu. Prediksi politik, ekonomi, atau kesehatan. Seorang datang ke dokter, bawa ibunya, bawa orang tuanya. Dokter bilang ini sudah stadium 4. Dia punya kanker. Orang gak bisa bertahan lebih daripada 3 minggu. Anaknya marah-marah. Emangnya kamu Tuhan, kamu? Oh tidak. Dia membaca pola. Dengan ketahanan manusia, usia sekian dan tingkat ya kanker stadium 4 seperti ini, biasanya bertahan cuma 20 hari sampai 30 hari. Apakah itu syirik? Tidak. Itu membaca hukum sebab akibat. Tapi hanya ahlinya yang bisa tuh. Itu kultural. Nah, di atas itu ada hukum sebab akibat spiritual.
Apa itu? Yang disampaikan oleh wahyu. Misalnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini hukum sebab akibat. Bukan natural, bukan kultural, tapi benar-benar berdasarkan wahyu. Orang mukmin percaya kepada Allah, ya. Percaya dengan segala informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Kalau kamu nolong Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Atau Nabi berkata, Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu orang lain. Siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusan dia. Man yassara ala mu'asirin yassarahullah. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Ini hukum sebab akibat. Tapi spiritual, keimanan kepada Allah. Orang mukmin, orang mengaku beriman, masih ada masalah di hatinya, di keimanannya. Sampai dia yakin dengan hukum sebab akibat spiritual, saya yakin dia kepada hukum sebab akibat natural. Anda yakin 100% tidak? Kalau ini saya siram ke tangan saya akan basah. Yakin 100%. Kenapa? Karena natural. Kita lihat, basah. Nah, Anda juga mestinya percaya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kamu bertakwa sama Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Begitu cara kerja Allah. Baru kemudian pintu mengenal Allah yang ketiga melalui kalamullah, melalui firman Allah. Allah sebutkan banyak pelajaran-pelajaran, hukum-hukum, ya, untuk kita tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sayangnya Allah ketika membahas itu. Nah, begitu juga kita mempelajari sirah terdahulu untuk melihat bagaimana cara kerja Allah ini. Kita akan belajar sama-sama sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa saya tekankan sebagai Nabi yang rahmah, supaya kita faham bahwa defaultnya kenabian itu ya rahmat. Ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Nabi untuk mendoakan laknat bagi musuh-musuh yang sudah berlebihan, Nabi berkata apa? Inni lam ub'ats la'anan, innama bu'ithtu rahmatan. Aku bukan diutus untuk melaknat, kata Nabi. Aku diutus untuk rahmat bagi semesta. Inilah semangat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari dalil-dalil ini kita faham bahwa pembahasan tentang rahmat Nabi itu jangan direduksi menjadi sekedar lembut, sebagai baik hati. Ini penyempitan makna. Dari ayat-ayat dan hadis tadi kita faham bahwa rahmat dalam risalah kenabian itu sebagai inti risalah, sebagai strategi dakwah, sebagai model peradaban. Jadi setting awal risalah kenabian itu ya rahmat. Dan ini strategi luar biasa. Terbukti dalam kehidupan Nabi SAW baik kepada publik secara umum atau kepada personal satu demi satu. Anda bayangkan pada saat Fatu Makkah. Ada satu momentum yang luar biasa ya. Ini jarang diceritakan. Pada saat Fatu Makkah itu, ada seorang bernama Fudalah bin Umair Al-Laythi. Itu menyimpan badik dari balik jubahnya itu, ingin membunuh Nabi SAW. Karena dia sangat benci dengan Rasulullah. Dia datang mendekat ke Nabi SAW dan Nabi melihat dia. Nabi dekati dan yutabtab ala sadri, kata siapa? Fudalah. Dan dia menepuk-nepuk dadaku. Ya, ada urusan apa engkau datang bawa Fudalah? Coba. Kata Fudalah, saat dia meletakkan tangannya di dadaku, dia adalah orang yang paling aku benci. Tapi ketika dia mengangkat tangannya dari dadaku, dia menjadi orang yang paling aku cintai. Pendekatan Nabi SAW. Terkadang orang benci kepada kita itu bukan karena dia jahat, tapi karena ada luka, ada trauma, ada frame buruk tentang kita yang dia dengar. Ini Nabi SAW langsung menuju kepada pusat, ya, bagaimana menjinakkan hati manusia. Atau kisah tentang seorang badui yang kencing di masjid Nabi SAW. Antum sudah sering dengar itu. Jadi gaya kepemimpinan Nabi SAW itu memang penuh rahmat. Dan dia bisa dilihat dari berbagai sisi, teman-teman sekalian. Ya, misalnya Nabi yang penuh rahmat itu, ya, dapat dimaknai sebagai
Nabi tidak menyeragamkan para sahabatnya untuk menjadi satu kondisi, satu karakter, satu kelebihan, tidak. Dia melihat potensi kelembutan dari dalam diri Abu Bakar As-Siddiq dan dia berkata, kamu adalah orang yang paling penuh kasih dari umatku. Dia melihat Umar bin Khattab yang keras, dia berkata, kamu adalah ya yang menegakkan, menjadi simbol penegak keadilan. Dia melihat dalam diri Utsman bin Affan potensi ya rasa malu dalam dirinya. Kau adalah umat. Engkau melihat Khalid bin Walid, melihat Abdullah bin Rawaha yang ahli sastra, melihat Abdullah bin Abbas seorang yang punya potensi keilmuan yang tinggi. Sehingga kemudian lahir generasi individu-individu yang hebatnya luar biasa pada bidangnya masing-masing. Jadi Nabi tidak pernah memaksa Hasan bin Sabit untuk menjadi panglima perang di sana, enggak. Jadi ketika sahabat minta kepada Nabi untuk diangkat menjadi pemimpin, kata Nabi, jangan, kamu lemah untuk itu. Itu karena apa? Sifat lembut Nabi SAW. Begitu juga kepemimpinan Nabi SAW yang dekat dengan sahabat-sahabatnya sampai tidak ada jarak. Jadi kepemimpinan Nabi SAW itu sangat dekat. Karena Allah berkata, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah kamu bersikap lembut kepada mereka. Lembutnya Nabi itu bukan satu simbol kelemahan, bukan. Tapi kekuatan menahan ego gitu. Baik itu kekuatan menahan marah atau ego merasa diri tinggi. Ada orang ketika semakin tinggi semakin dihormati, kedudukan sosialnya semakin, dia menjaga dirinya. Oh tidak, Nabi tidak pernah ya sedikit pun kemudian berkurang rasa rahmatnya kepada para sahabat. Makanya Nabi dalam kepemimpinannya sangat egaliter, setara dengan para sahabat. Nabi tidak menikmati disajung-sajung, dicium tangan, ditunduk, nggak mau Nabi. Nabi marah kepada para sahabat ketika berdiri untuk dia. Oh tidak ada yang begitu-begitu. Maka pengkultusan sangat buruk di dalam Islam itu. Kepada siapapun. Kepada guru-guru, kepada habib, kepada ulama. Tidak. Nabi setara dengan para sahabat. Itu simbol rahmat yang menyeluruh. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rahmah itu menggunakan bentuk indefinitif, nakirah. Tanpa alif lam, itu menunjukkan bahwa semua sisi kehidupan Nabi. Anda bisa bayangkan ada seorang Arab pegunungan datang ke Masjid Nabawi. Dia sudah muslim tapi belum pernah berjumpa Nabi. Nabi sedang kumpul sama sahabatnya. Sahabat ini masuk, dia bertanya begini, "Aina Muhammad?" Yang mana namanya Muhammad? Kenapa sampai tidak tahu Nabi yang mana? Berarti tidak ada permadani khusus. Tidak ada jubah khusus. Tidak ada perlakuan khusus. Nabi membaur dengan para sahabatnya, tidak di Menara Gadingnya, tidak. Ada seorang yang gemetar takut datang kepada beliau, kata Nabi, "Halum, masih di sini dekat. Aku ini hamba biasa yang di Mekah dulu, ya. Kami makan daging yang keras. Roti yang keras harus direndam dengan air dulu. Kami ini hamba biasa." Nabi melakukan itu. Nabi tidak gengsi sedikit pun. Pernah dalam saat safar, Nabi bersama sahabat, tiba waktu makan, ya. Sahabat ada yang berkata, "Ayo kita siapkan makan biar aku yang menyembelih kambing." Yang satunya bilang, "Biar aku yang motong-motong." Yang satunya bilang, "Biar aku yang menyiapkan dan masak." Nabimu berkata, "Biar aku yang mengumpulkan kayu bakar." Subhanallah. Betapa penuh rahmatnya Nabi SAW. Rahmat ini diuji dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai keadaan. Ketika Nabi dari Taif, antum pernah dengar ini, tapi ada satu momentum yang kita mesti highlight itu. Di mana Jibril alaihissalam turun dengan malaikat gunung. Lalu Jibril berkata, "Muhammad, turun bersamaku, ini malaikat gunung. Kalau kamu minta untuk dibalikkan dua gunung, maksudnya Taif dan Mekah, maka dia akan melakukan itu." Coba bayangkan, Allah tidak mengutus Jibril duluan, kamu tanya Muhammad. Kalau sekiranya dia mau dibalikkan tanah Mekah dan tanah Taif, biar dipanggil malaikat gunung. Tidak. Dia turun bersamaan. Seolah-olah Allah juga sudah kasih rekomendasi itu. Udah balikin aja. Kira-kira begitu. Tapi Nabi mu berkata, "Bal arju an yukhrija min aslabihim qauman ya'budullah wa la yusyriku bihi ahad." Tapi aku masih berharap, kata Nabi, dari tulang sulbi mereka yang memusuhiku, melempariku, ingin membunuhku, lahir generasi yang
hanya beriman, beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepadanya. Anda lihat bagaimana efeknya. Mekah dan Taif itu didoakan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal dunia di Madinah, cuma 2 kota yang tidak murtad selain Madinah, yaitu Taif dan Mekah. Subhanallah. Dari tulang sulbi Abu Jahal lahir Ikrimah bin Abi Jahal. Dari tulang sulbi Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As. Dari tulang sulbi Walid bin Utbah lahir Hudzaifah bin Al-Walid. Dari tulang sulbi banyak sekali. Ayah-ayah mereka memusuhi Islam, tapi anak-anaknya menjadi pejuang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara kita menarasikan sirah harus benar. Harus bisa kita bedakan antara opini, framing barat dengan data yang sebenarnya. Benar nggak kita ini sudah tahu sirah Nabi SAW? Sehingga kita kalau melihat sirah sebagai teks kuno yang berisi tentang peperangan-peperangan. Jadi kalau bicara tentang sirah, kita ingatnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang. Padahal apakah benar datanya seperti itu? Dilakukan penelitian oleh para ulama sejarah. Nabi diutus pada umur 40 tahun. Nabi wafat pada umur 63 tahun. Total risalah kenabian, dia mengemban tugas sebagai rasul, itu 23 tahun. Berapa kali perang terjadi dalam waktu 23 tahun itu? 27 kali. Ya? 27 kali. Tetapi perang di zaman Nabi, perang-perang Nabi SAW itu tidak pernah perang masif yang menghancurkan banyak dan lama. Dia selalu seperti penyerbuan cepat, hanya membuat shock musuh, kemudian berhenti. Makanya dia disebut ghazwah, bukan harb. Perang dalam bahasa Arab, harb, itu untuk menunjukkan sesuatu yang masif. Perang dunia pertama itu pakai harb namanya. Perang Teluk kemarin namanya harb. Nabi ketika kecil umur 16 tahun sampai umur 20 tahun terjadi perang di Quraisy namanya harb. Harbul Fijar. Tapi kalau Uhud, Badar, Khandak, Bani Quraidah enggak disebut harb. Disebut ghazwah. Dia penyerbuan cepat. Ghazwah Uhud, Ghazwat Badar, Ghazwat Khandak. Karena rata-rata ketika dihitung cuma 20 hari setiap perang Rasul itu. 20 kali 27, 540 hari. 540 hari itu setara dengan 1 tahun 5 bulan. Kita genapin deh 1 tahun setengah. Dari seluruh risalah Nabi yang 23 tahun itu, perang hanya 1,5 tahun. 23 banding 1,5 itu setara dengan 7%. Kalau kita buka Al-Quran, 6.236 ayat yang bicara tentang perang, termasuk tentang qisas, termasuk tentang hudud. Berapa? Sekitar 400 ayat. Dari 6 ribuan itu 400 ayat itu setara berapa? 7% pula, sama. Memang Aisyah berkata, karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi, perilaku Nabi itu Quran. 7% dalam Quran, 7% dalam perlakuan Nabi. Lalu 93%-nya apa? Keadilan, hak asasi manusia, kasih sayang, ekonomi yang merata, diplomasi yang unggul. Kenapa kita snapshot pada yang 7% lalu melupakan yang 93%? Kenapa? Karena kita juga nggak ngerti sirah. Gimana kita membuat sirah ini hidup? Karena itu sejarah Nabi pun bukan disebut tarikh, tapi disebut sirah. Sirah terambil dari akar kata sara yasiru, berjalan, dinamik. Kita benar-benar menghadirkan Nabi seperti ada di tengah kita. Dan itulah semangat yang Allah sebutkan dalam surat, mau habis ya, surat Al-Hujurat. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Apakah ayat ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup? Tidak. Tapi berlaku sampai kiamat. Jadi, walaupun jasad Nabi sudah di bawah tanah, tapi Nabi tetap berada di tengah kita dengan sunnahnya, dengan teladannya, dengan bagaimana cara kita mengkapitalisasi energi sirah dalam kehidupan ini. Itu yang akan kita ulik. Tapi hanya dari satu sisi, bagaimana sirah yang meneduhkan bagi umat ini. Insya Allah, ya, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk lebih kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pesan saya di awal adalah, setiap rumah yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Quran harusnya punya kitab sirah nabawiyah. Karena kalau mau melihat nilai-nilai Al-Quran diterjemahkan dalam kehidupan nyata, lihatlah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Waktunya sempit sekali ya sayang.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.